Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Isnania Harahap, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan, tetapi terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan merupakan sarana utama untuk menyukseskan pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Pendidikan juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu bangsa, agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain. Pendidikan memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan bangsa, baik pendidikan formal maupun informal. Peran pendidikan tidak sebatas memberikan pengetahuan dan keahlian pada tiap individu untuk dapat bekerja sebagai agen perubahan ekonomi yang baik bagi masyarakat. Pendidikan juga menanamkan tata nilai yang serba luhur atau akhlak mulia, norma-norma, cita-cita, tingkah laku, dan aspirasi selalu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepentingan pembangunan bangsa. Khususnya pembangunan sumber daya manusia. Melihat urgensi dan kompleksnya masalah pendidikan, maka maju mundurnya suatu pendidikan tidak bisa hanya diletakkan pada pundak pemerintah semata. Jadi, pendidikan itu merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak di dalam lingkungan keluarga belajar berbicara, mencintai, berpikir, merasakan, bermain, dan menghormati tanpa campur tangan guru. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan upaya pengawasan, penciptaan suasana dan kondusif bagi pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi manusia dewasa, beradab, dan normal. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu dan harus mendapat perhatian, penanganan, dan prioritas secara sungguh-sungguh, baik dalam pemerintah, masyarakat pada umumnya, dan pada pengelolaan. Salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Suatu negara dikatakan maju atau tidak apabila sistem pendidikan berlangsung dengan baik dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Keberhasilan pendidikan akan tercapai jika ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia di atas sebenarnya telah disebutkan dalam Tujuan Pendidikan Nasional dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berbunyi, Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk hak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan pendidikan nasional tersebut dapat dicapai dengan 3 macam pendidikan, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terjadi di sekolah. Pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi di dalam keluarga. Dan pendidikan non-formal, pendidikan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Makna-makna program pendidikan umum berkaitan dengan pola-pola atau pattern pada materi pokok instruksionalnya. Pola-pola yang dimaksud adalah 1. Pola simbolik, 2. Pola empirik, 3. Pola estetik, 4. Pola sinoptik, 5. Pola etika, 6. Pola sinopik, dan ruang lingkup. Ruang lingkup dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Dalam memahami pendidikan umum, yang pertama kali harus dibedakan adalah pada konteks pendidikan umum. Manakah kita akan memahaminya? 2. Pendidikan umum sebagai ilmu.
3. Memahami pendidikan umum sebagai program pendidikan dan program studi dapat dilakukan dengan cara merinci tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang dikembangkan menjadi suatu sistem terpadu, baik dari sudut pandang, agama, maupun budaya. 4. Memahami pendidikan umum dapat dimulai dari pengajian definisi yang positif tentang pendidikan umum, yang kemudian dapat dikomparasikan antara satu dengan yang lain. 5. Secara historis, awal pendirian program studi pendidikan umum. 6. Menurut sudut pandang Islam, tujuan pendidikan umum itu mencakup 3 tujuan mulia. Dan 7. Suatu keharusan bagi para ilmuwan pendidikan umum untuk memahami gejolak nilai yang terjadi dalam kehidupan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab.